Manchester United meraih hasil manis dalam lanjutan Liga Eropa. Setan Merah menang 2-0 berkat kontribusi Amad Diallo. Manchester United versus PAOK berlangsung di Old Trafford, Jumat, 8 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang 0-0 di babak pertama. Babak kedua berjalan baik buat The Red Devils. Amad Diallo mencetak brace untuk membawa MU menang 2-0. Ini menjadi kemenangan pertama MU di Liga Eropa. Man United duduk di posisi ke-15 dengan 6 poin dan PAOK di urutan ke-32 dengan 1 angka. Manchester United dikabarkan telah melakukan pendekatan awal terkait ketersediaan Leroy Sané di Bayern Munchen. Pemain sayap asal Jerman itu disebut semakin dekat untuk meninggalkan Allianz Arena. Menurut laporan dari media Jerman, yaitu Bild, Manchester United telah menghubungi Bayern Munchen mengenai kemungkinan transfer Leroy Sané pada jendela transfer Januari mendatang. Meskipun pemain berusia 28 tahun itu akan berstatus bebas transfer pada musim panas 2025, Manchester United ingin mendatangkannya lebih cepat demi memberikan Amorim pilihan serangan yang lebih kuat di sayap kanan. Selain Manchester United, Arsenal juga dilaporkan tertarik terhadap Leroy Sané. Leroy Sané yang sebelumnya bermain di Premier League bersama Manchester City, diyakini terbuka untuk berbicara dengan Bayern Munchen mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak. Meskipun begitu, Bayern Munchen mungkin mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi di jendela transfer musim dingin jika ada klub yang mengajukan tawaran serius. Victor Gyökeres mungkin bisa didapatkan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Situasi ini bakal menguntungkan untuk Manchester United yang mungkin tertarik mendatangkan striker asal Swedia tersebut. Menurut The Telegraph, dia akan diizinkan meninggalkan klub pada musim panas dengan harga sekitar 63 juta pound sterling, meskipun memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta pound sterling dalam kontraknya. Gyökeres awalnya dibeli Sporting seharga 20 juta pound sterling, sehingga andai dijual seharga 63 juta pound sterling, Sporting tetap menghasilkan keuntungan besar. Dengan potensi harga tersebut, ada minat dari MU yang telah mengumumkan penunjukan mantan bos Sporting Ruben Amorim sebagai manajer berikutnya, serta dari Chelsea dan Arsenal. Gyökeres pernah bermain 116 kali untuk Coventry City di Inggris, dan juga pernah bermain untuk Swansea City dan Brighton. Selama karirnya di sepak bola Inggris, ia mencetak 45 gol dan 43 diantaranya untuk Coventry City. Manchester United akan memulai babak baru dengan menunjuk Ruben Amorim sebagai manajer anyar mereka. Beberapa pemain setan merah berpotensi kehilangan tempat di tim utama setelah kedatangannya. Ruben Amorim diharapkan mampu membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Amorim sebelumnya meraih kesuksesan besar di Sporting Lisbon. Pelatih asal Portugal tersebut dijadwalkan memulai tugasnya di Old Trafford pada tanggal 11 November 2024 setelah jeda internasional. Dengan kedatangan Amorim, perubahan besar pasti akan terjadi. Tidak hanya strategi dan filosofi permainan yang akan diubah, tetapi banyak pemain yang selama ini mengisi skuad utama Manchester United bisa saja kehilangan tempat mereka. Manajer asal Portugal ini dikenal dengan gaya permainan menyerang, intensitas tinggi, dan pengolahan taktik yang mengedepankan mobilitas serta kerja keras. Maka pemain yang tidak memenuhi standar tersebut bisa terpinggirkan. Berikut adalah 5 pemain yang diprediksi bakal mengalami pengurangan peran di tim utama Manchester United setelah Ruben Amorim datang. Yang pertama, Casemiro. Yang kedua, Matthijs de Ligt. Yang ketiga, Joshua Zirkzee. Yang keempat, Marcus Rashford. Dan yang kelima, Anthony. Ada informasi menarik seputar manuver Ruben Amorim di Manchester United. Sang pelatih dikabarkan akan mencoba merekrut striker baru di Januari 2025 nanti.
Sky Sport Jermani melaporkan bahwa di bulan Januari nanti Amorim ingin belanja pemain. Ia berencana untuk membeli striker baru. Menurut laporan tersebut, Amorim merasa perlu untuk mendatangkan striker baru di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Amorim tidak mencoba mendatangkan nama besar di Januari 2025 nanti. Ini disebabkan MU tidak memiliki dana untuk memiliki penyerang mahal di musim dingin nanti, sehingga ia fokus mencari opsi yang murah meriah untuk timnya. Amorim juga dilaporkan tidak menutup kemungkinan untuk meminjam striker dari klub lain sembari menunggu timnya bisa membeli striker baru di musim panas tahun depan. Kiper Manchester United Andre Onana buka suara terkait kemungkinan perubahan taktik yang dialami timnya bersama Ruben Amorim. Ia yakin timnya mampu beradaptasi dengan taktik sang pelatih. Andre Onana menyadari betul bahwa Amorim membawa perubahan besar dalam timnya. Namun ia yakin skuad MU mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam konferensi pers jelang laga melawan PIOK, Onana ditanyai mengenai gaya bermain Amorim. Ia mengakui bahwa sang pelatih mengusung gaya bermain yang jauh berbeda dengan yang diterapkan United saat ini. Meski ada perubahan yang signifikan, Onana mengaku tidak resah dengan perubahan yang akan dibawa Amorim. Ia menyebut bahwa timnya memiliki kualitas yang memadai untuk mengeksekusi taktik yang diterapkan oleh Amorim di skuad mereka nanti. Manajer sementara Manchester United Ruud van Nistelrooy mengaku belum mengetahui apakah dia akan tetap berada di klub setelah 2 pertandingan berikutnya. Mantan penyerang Manchester United dan pelatih asal Belanda ini dipercaya menjadi manajer sementara usai pemecatan Erik ten Hag pada bulan Oktober. Ruud van Nistelrooy yang sebelumnya merupakan bagian dari staf pelatih Erik ten Hag menjadi manajer interim Manchester United sebelum Ruben Amorim dari Sporting Lisbon ditunjuk sebagai manajer tetap pada Senin 11 November mendatang. Sulit mengomentari itu sekarang, saya menunggu pembicaraan dilakukan. Sementara itu, hal terpenting adalah menyelesaikan pekerjaan setiap hari. Saya harus mengatakan bahwa saya merasa tanggung jawab untuk tampil baik selama minggu depan, dan itulah tugas saya. Saya fokus pada hal itu. Edisi 2024-2025 menjadi momen penting bagi MU dalam perjalanan mereka di Liga Inggris. Setelah mengalami beberapa musim yang tidak stabil, tim ini bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan dan merebut posisi puncak klasemen. Dengan penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru, harapan muncul untuk melihat perubahan dalam strategi permainan tim. Amorim diharapkan mampu menghadirkan filosofi yang inovatif dan tidak hanya fokus pada pengembangan pemain muda tetapi juga memperkuat pertahanan tim. Kinerja penyerangan utama yang semakin meningkat dengan konsistensi mencetak gol menjadi sinyal positif bagi masa depan tim. Pertanyaannya muncul adalah tantangan apa saja yang akan dihadapi Ruben Amorim dalam upayanya membawa MU kembali ke jalur kemenangan. Tantangan pertama, membangun kepercayaan tim. Tantangan kedua, memperkuat lini pertahanan. Tantangan ketiga, menemukan formasi yang efektif. Tantangan keempat, mengelola pemain bintang dan talenta muda. Dan tantangan kelima, konsistensi dalam performa. Ada fans Tottenham Hotspur yang sebut kini timnya lebih baik dari Manchester United. Mendengar itu, Paul Pogba lakukan serangan balik. Hal itu terjadi ketika Paul Pogba lakukan live streaming bersama iShowSpeed. Seorang fans Tottenham dengan lantang menyebut, kini Tottenham lagi bagus dibanding Manchester United. Anda tahu selama 2 tahun terakhir, MU memenangkan trofi, setidaknya 1 piala. Saat tim Anda melakukannya, barulah Anda bisa ngomong, jawab Paul Pogba. Saya tidak mengatakan yang ini lebih buruk atau yang lebih baik. Dengan segala hormat, saya bilang MU lebih baik. Ketika tim Anda memenangkan trofi, saya baru akan bilang Tottenham lebih baik, tegas Paul Pogba.